Kalau konsepnya ini sebenarnya American mid-century modern house. Jadi kita bikin rumah yang simple sebenarnya secara desain gitu ya. Tapi secara interior yang kita itu memang custom ya, ada desainernya memang. Halo, perkenalkan nama saya Rosihan. Saya owner dari Silas House. Pekerjaan saya sebagai developer perumahan di Bandung. Selamat datang di Silas House. Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah, dan di episode Inspira Homes kali ini kita mau datengin sebuah rumah yang desainnya keren banget, dan kita akan ngobrol langsung sama ownernya, Pak Rosihan. Halo, assalamualaikum Pak Rosihan. Halo, waalaikumsalam Mas Wicak. Gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Ini kebetulan kita berkunjung ke rumah terbarunya ya Pak? Iya betul, baru banget selesai sebelum Lebaran kemarin. Jadi ya udah, kita tamu pertamanya kayaknya. Oke, boleh ngobrol-ngobrol dikit Ya. Pak. Ini kan namanya Silas House ya Pak ya? Betul. Sebelum kita bahas desainnya, boleh nanya nggak Pak, artinya Silas House ini apa sih Pak? Silas House itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani. Artinya itu penjaga hutan. Karena kan kita secara site ini kita punya background di sana kebun gitu. Dan kita pingin rumah ini dikelilingi oleh pohon-pohon gitu. Makanya kita beri nama Silas, itu menjaga hutan gitu. Oke, wih keren. Cuman emang pohonnya barusan banget ditanam kayaknya ya Pak, jadi belum betul. yang tinggi-tinggi banget ya. Jadi tunggu lagi beberapa tahun lagi udah pada tinggi-tinggi. Nah, ini desainnya keren banget. Tapi sebelum desain lagi nih Pak, aku mau tanya, luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa sih Pak Rosi? Luas tanah kita 330 meter persegi. Gitu. Kalau luas bangunannya kira-kira 200-250 meter persegi. Oke, untuk desainnya ini mengambil konsep apa sih Pak Rosi? Kok cukup unik gitu? Ini kan kotak, terus ada atapnya, dan di sini kotak lagi gitu. Kalau konsepnya ini sebenarnya American mid-century modern house. Jadi kita bikin rumah yang simple sebenarnya secara desain gitu ya. Tapi secara Amerikannya ini lebih kuat ke American sebenarnya. Cuman banyak orang yang ini kayak Jepang. Oke, dan kalau kulihat juga ini kan yang jadi ciri khasnya tuh apa ya? Warna hijau, terus warna putih, dan kayak bener-bener warna itu apa ya? Jadi kalau kita lihat tuh atapnya ini kita pakai namanya material Fumira namanya. Oh, atap Fumira. Fumira. Okay. Nah, kan biasanya Fumira itu banyak yang dipakai itu warna-warna silver. Nah, saya tuh pingin warnanya agak beda nih gitu. Akhirnya muncul warna yang agak hijau sebenarnya, agak hijau. Akhirnya kita ngikutin kayak yang talangnya sama talang yang vertikal ini kita warnanya samain dengan atapnya. Oh, nah ngomong-ngomong soal permainan warna, dari tadi pun aku juga salah fokus juga sama ini, mungkin ntar kita bakal lihat semua si pagar-pagarnya di rumah ini ya Pak ya? Iya, iya. Warnanya kita cuman, makanya kita nggak main di sini nggak banyak warna, Mas. Oke. Jadi kita cuman main warna putih, silver, sama ya warna kayu gitu. Warna kayu. Jadi, dan hijau ini ya Pak ya? Iya, ini gitu. Bahkan kalau kita merhatiin di detail juga teman-teman, ini lampunya juga lucu. Wow, oke. Dan ini juga taman depannya juga masih cukup luas sekali ya Pak ya? Kenapa ini ada cerita tertentu nggak Pak? Kenapa sini kan rumput gajah aja, terus di sini kasih bebatuan gitu? Enggak, ini sih sebenarnya ngikutin ini atap. Jadi kan ini nggak terlalu kena air hujan kan, makanya kita kasih batu split gitu, batu kerikil gitu ya. Jadi kita ini sebenarnya ngikutin dari jarak si atapnya ini gitu. Oh, makanya, biar gitu. ketemu di bawahnya gini ya. Oke. Ini untuk area carportnya, dan teman-teman juga bisa melihat situ juga ada area duduk-duduknya yang asik juga itu Pak. Iya. Biasanya sih tamu suka ngerokok. Oh, oke. Jadi kita siapin juga untuk tempat dia ngobrol atau ngerokok di luar, bisa juga di area belakang gitu. Oh, ini berarti rumah Silas House ini juga disewakan? Iya, betul. Jadi memang kita membangun, kebetulan saya juga punya beberapa villa selain Silas House gitu ya. Ini, jadi ngomong-ngomong juragan villa. Oke, terus jadi ini kita Silas yang baru, villa yang baru, dan memang kita tujuannya untuk disewakan sih. Oh, oke. Sewakan per harian sih Mas. Harian. Kalau misal ada yang tertarik nanti Pak untuk photoshoot, video shoot gitu, apakah boleh juga Pak? Oh, boleh juga. Oh, boleh juga. Sering memang kita kayak misalkan foto prawet, foto produk, bahkan untuk syuting
web series seperti itu ya. Oh, oke. Gitu. Nah, ntar kalau mau kontak kita biasanya kemana tuh Pak? Instagram? Bisa di Instagram. Instagram Ya, atau Airbnb? Atau di Airbnb, betul. Oke, nanti teman-teman kita cantumin linknya di bawah. Ya. Kalian langsung cek aja. Dan yang lain-lain tuh ada juga di sekitar sini juga ya Pak? Namanya apa tuh Pak? Ada Gemala House, ada Montri House, gitu. Ntar teman-teman cek aja di kolom deskripsi. Nah, kita mau lanjut ke dalam. Cuma aku posisi di sini kayak udah kebayang ntar pas pohonnya udah pada rindang tuh enak banget ya Pak. Iya. Bener-bener di kanan kiri. Dan ini carport cukup untuk 2 mobil ya Pak? Cukup untuk 2 mobil, Mas. Betul. Oke, jadi kalau ada tamu mau beramaian, 2 mobil cukup sekali. Cukup sih. Nah, ini area terasnya juga didesain cukup menarik. Adakah cerita tertentu Pak dari teras ini? Kenapa mau dibikin seperti ini gitu? Ya tadi kalau sebenarnya memang ini ruangan untuk area untuk tamu itu ngobrol di area luar, area depan gitu, sama untuk ngerokok-ngerokok itu di daerah sini sih. Makanya kita bikin kayak kita siapin untuk kursi gitu ya. Di sini gitu. Dan emang lampunya di rumah ini tuh semuanya desainnya serba unik-unik juga. Iya. Sini yang depan tadi. Kita juga ingin memang pakai material tadi, salah satunya material kayu. Yang nanti bisa lihat kan juga di dalam kita juga banyak banget pakai material kayu juga gitu Mas. Oke, nah ini teman-teman juga udah kelihatan itu main entrance-nya. Cuma kalau aku lihat sini juga ada area service, betul. Service. Oh, Jadi kalau kita ada housekeeper-nya yang jaga di sini 24 jam. Nah, ini area servis dia, misalkan ada apa ya, dia angkut barang atau apa bisa ke sini. Keluar masuknya lewat sini. Jadi nggak lewat dalam rumah gitu. Jadi biar tamu yang nginep tidak terganggu ya. Gitu ya. Oke. Dan emang terpisah sini sama Secara area. terpisah gitu. Dia juga punya area kamar dia sendiri gitu ya. Dapur sendiri. Dapur sendiri yang terpisah dari tamu gitu. Oke. Nah, dari tadi nih Pak, kita sudah ngobrolin desain. Aku boleh tanya nggak Pak? Ini arsitek dibangun pakai arsitek kah atau? Iya, pakai arsitek. Boleh di-mention Pak siapa arsiteknya? Louis namanya. Oh, Louis. Jadi memang arsitek ini memang banyak ya properti-properti kami didesain oleh Louis ini gitu. Nah, background info teman-teman. Jadi selain bisnis villa, ternyata Pak Rossi juga di properti juga ya Pak ya? Di developer. Di developer. Kita banyak bangun perumahan di Bandung area ya gitu. Dan itu juga arsiteknya banyak yang ngerjain dari Louis juga. Dari ya? Louis juga. Betul. Oke, sekarang saatnya kita masuk. Teman-teman pasti bakalan kaget. Wih, keren banget dalam rumah. Oke, sekarang kita lihat bagian dalamnya ya, Pak. Nah, ini pas masuk aja langsung ada tempat duduk lagi nih. Disuruh duduk dulu gitu, Pak, di sini. Duduk dulu. Sebenarnya juga rak untuk ngelepas sepatu. Iya, gitu. benar. Makanya secara material juga kita bedain. Iya nih, aku baru mau nanya, nggak tahu apa yang mau kutanyain ya Pak Rossi. Jadi di sini juga lantainya dibedain. Dibedain. Ya, Pak? Jadi tadinya ini desain awalnya itu dia turun 20 cm. Nggak gitu. sejajar sama ini. Jadi dia turun 20 cm. Jadi kayak di Jepang itu kan gitu Iya, gitu tuh. iya. Cuman saya waktu pembangunan, waduh ini nanti banyak orang kesandung gitu. Bener. Khawatirnya Setuju, gitu. setuju. Soalnya Akhirnya saya pernah jadi korban, Pak. Kadang suka nggak ngeliat kan, ternyata lebih rendah gitu. Kesandung. Makanya akhirnya kita naikin lagi gitu. Iya, kalau ini berarti pakainya apa, Pak? Ini pakai basalto, batu alam ya. Oke. Basalto. Nah, kalau ini? Kalau ini Parket? kayu ulin. Oh, kayu ulin. Ini kayu. Oh, asli ini kayu itu sampai ujung sana Sampai yang ujung area sana. outdoor ya? Area outdoor. Jadi biar sekalian untuk yang apa tahan cuaca juga Iya, ya Pak betul. ya? Sampai sana. Nah, ini kita kalau lurus sini, nah ini ada ke kanan, ke kiri. Kita kemana dulu nih Pak? Kesini Ini kesini dulu kali dulu. ya? Ini kita area dapur. Area dapurnya itu warnanya langsung mencolok. Iya. Ada warna Jadi kuning. awalnya itu kita bosen ya, biasanya banyak dapur itu pakai warna hijau atau warna biru atau apa gitu. Kita juga punya villa yang lain juga sudah kebanyakan warna hijau gitu di perumahan-perumahan kita. Mau ganti warna ya Pak? Pengen warna. Akhirnya saya agak nyeleneh, saya coba pengen warna kuning gitu. Jadilah seperti ini gitu. Tapi ternyata bagus banget. Warna kuning tapi tetap dikombinasi sama warna ada kayunya gitu, unsur ada kayunya. Dan ini juga pakai namanya epoksi lantainya. Ini epoksi. Epoksi. Dan kita juga pengen eksperimen sih. Kan kita kalau disewain itu kan yang dicari bukan hanya orang untuk stay, tapi orang kadang-kadang pengen experience gitu.
Iya. Namanya juga staycation kan, dia Betul. pengen vacation dengan stay di situ gitu. Makanya kita coba pakai material-material yang nggak umum gitu. Iya, iya. Oke, jadi di sini dapurnya satu garis sudah lengkap semua ya Pak? Lengkap semua. Sampai atas full, ini juga di sini bahkan udah lengkap semua lah pokoknya ya, peralatan masak. Peralatan masak, makan, minum juga udah lengkap Udah sekali. komplit semuanya. Nah, ini ada yang unik nih Pak Rossi, aku ngeliatnya. Jadi kan pas tadi kita masuk, kalau kita lurus ke sana tuh langsung outdoor area. Langsung ini outdoor area area. apa ya? Ini area backyard lah ya. Oke. Area backyard ya. Cuman Tapi kita ini ada memang yang kita unik juga. kasih pintu. Ini kemana apa Pak namanya, arahnya? Ini bisa puter nih. Oh, bisa muter? Nah, Oke. gitu. Kalau tutup kayak gini, nah itu jadi bisa buka langsung juga. Wah, keren banget. Kepikiran aja kenapa nggak dikasih sliding door aja gitu kan biasanya. Biar kita kesannya bukan ini pintu gitu, Oke. karena sudah ada pintu di situ. Oh, biar kayak lebih luas gitu ya. Iya. Karena ini langsung ke outdoor area Iya, tadi itu. betul. Nah, kalau ini ada apa aja nih Pak di sini, Pak? Nah, kalau Aja. di sini nih area servis, Oh, ini area servis ya, servis. kayak kamarnya si housekeeper, ada area gudang. Berarti ini aksesnya dari samping Dari tadi samping itu. sana tadi. Jadi tanpa mengganggu area utamanya. Area utama, gitu. Oke, di sini juga ada pintunya lagi ya. Iya, ini karena area servis akhirnya kita pisahkan dengan pagar ya, dari kayu ini. Terus di sini, wih. Nah, ada setiap ruang tuh kayak ada warna yang berbeda, nuansa yang berbeda lagi. Ini Iya. ada tiba-tiba biru gitu, Pak. biru, tapi masih nyambung gitu loh, matching. Kalau ini kolam berendam atau? Ya ini apa ya? Onsen lah istilahnya. Onsen ya, kayak di Jepang onsen. lagi. Kayak di Jepang lagi gitu. Dan ini panas loh. Ya. Oh iya, hangat sih Pak kalau panas kayaknya. ya. Wah, asik banget nih kayaknya. Ntar malam kita berendam nih di sini. Kalau ke sana itu berarti? Dia ada bilas. Oh, ada Jadi habis bilasnya. berendam di sini bisa langsung bilas di situ. Oh, bahkan udah disiapin juga ya Udah Pak, area disiapin, bilasnya. ya. Jadi emang kadang tuh kita kan kalau misalnya habis berendam gitu harus perlu masuk. Jadi basah semua kan Basah semua. kadang-kadang. Kalau ini di luar ya udah bilas-bilas. Terus di sini pun ada area buat bersantai lagi ya Pak Iya, Rossi? jadi Tapi yang paling mahal itu view-nya ya Pak? view-nya. Jadi kebetulan kita dapat view lembah ya gitu. Ajaib banget loh, ini view-nya mahal banget. Wow, bener-bener bagus banget di sini. Bahkan di sini tuh disiapin meja lagi. sama Jadi kursi. setidaknya kan kalau apa bisa sambil makan atau ya santai lah atau Iya, kerja iya. juga bisa kan Iya, di sini bener. gitu. Kerja madepnya ke ijo-ijo Madep ke gini ya Pak, ijo-ijo. enak banget ya. Bahkan ini untuk kita berpijak tuh udah dikasih juga loh, jadi nggak batu semua nih. Iya Pak ya, jadi Iya, betul. untuk kayak gini udah. Wah. Jadi habis mandi bisa nyantai-nyantai duduk di kursi sini Iya. sambil ngelihat view. Aku punya pertanyaan. Apa? Kenapa onsen Pak? Kenapa nggak kolam renang? Karena terlalu kecil ya di sini ya secara areanya. Kalau kolam renang kan harusnya cukup besar ya. Sampai Karena depan ini- sini Pak. Dan di sini relatif dingin. Apalagi kalau pagi, malam dingin gitu. Jadi kayaknya pas banget kalau pas dingin-dingin merendam gitu kan. Oke. Emang Pak Rossi ini emang pengennya onsen. Biar ala Jepangnya tuh nggak hilang gitu loh. Baik. Jangan naik lagi kamu. Nah, aku mau tanya Pak, ini tuh ada berapa lantai? Ada 2 lantai. Oh, 2 lantai. Ada 2 lantai. Jadi kita siapin memang untuk lantai pertama itu ada 2 bedroom. Jadi kenapa kita taruh juga di lantai bawah? Biasanya kan ada tamu yang apa ya, orang tua gitu ya. Biar nggak perlu naik Biar ke nggak atas. perlu naik ke atas karena harus ngelewatin tangga kan. Iya, seperti iya. itu. Dan deket banget sama pintu utama tadi ya Pak Betul. ya. Jadi langsung deket, langsung nyampe kamar ya. Iya. Kamarnya di sana ya. Terus di atas ada Jadi di atas ada 3 kamar tambahan. Jadi ada sebenarnya ada in total ada 5 kamar, cuman ada 4 kamar yang standar sama 1 kamar utama yang besar gitu. Wow. Di situ ada mezaninnya di atasnya. Wah, pasti keren tuh. Tapi kalau untuk maksimalnya berapa orang? Maksimal di sini? total 12 orang. 12 orang Iya. masih oke lah ya Ya, berarti. oke lah. Oke. Nah, kalau ini berarti area Nah, untuk kalau ini area living room sama area dining room ya disatuin gitu. bener-bener nyaman banget deh. Ini aja di sini dikelilingi full kaca ya, Iya, Pak. jadi view-nya dapat semua. Dapat semua dan kita juga bangunan ini tidak nempel dengan batas lahan kan dengan benteng ini. Bener-bener. Jadi ada space di situ untuk bisa kalau kita kasih tanaman juga gitu. Iya, buat sirkulasi udara Sirkulasi juga ya, udara Pak. juga. Ini juga ceilingnya tinggi banget Ceilingnya ya, Pak, tinggi dibuat ya. tinggi. Oh, ya, poinnya tinggi. Berapa meter nih, Pak, sampai atas? Ini 6 meter. 6 ya? Iya. Oke. Pak Rossi kayaknya nggak jadi ke kamar dulu deh. Soalnya aku salfok sama ini nih, Pak. Ini meja makannya kayak gini, kursi-kursinya semuanya custom ya, Pak? Custom semuanya.
Jadi nggak bakal ada tuh di IKEA Nggak bakal dimana ada. gitu ya? Semua interior yang kita itu memang custom ya, ada desainernya memang gitu. Tempat produksinya ini kita di Cirebon. Oh di Cirebon malah? Jadi kita punya desainernya, interior desainernya, terus didesain dia kerjasama sama pabrik ya untuk produksinya gitu. Oh gitu, bahkan sampai di warna-warnanya pun ini custom semua. Custom semua gitu. Kan soalnya suka nanya nih orang kalau di YouTube, itu warnanya kodenya apa? Nggak ada kodenya. Nggak ada kode. Ini custom semuanya. Kalau ini tuh sebenarnya apa sih Pak? Kursi aja, kursi. Oh, kursi. tapi bawahnya gimana sih? Ya, emang memang gitu dibikin, ya. Oh, Nggak nyeleneh gitu. tapi gini duduknya ya Pak? Duduknya gitu, betul. Oh iya, enak loh, nyaman loh. Lucu banget lagi bentuknya. Terus kalau di sini untuk tanaman-tanaman, ini tanaman beneran Pak tapi? Tanaman beneran. Oh beneran. Oh iya beneran, jadi full di sini ya Pak ya, di Iya. rumah tangga gitu. Terus ini nih Pak, ini kan beda-beda semua nih lantainya nih. 1, 2, 3, 4 beda semua. Tadi itu udah kita bahas. Kalau yang ini berarti pakainya apa nih Pak? Keramik ini Homogeneous style ya? Homogeneous style. Dia agak ada teksturnya gitu. Ada teksturnya Nggak sama licin ada gitu. ininya. Glitternya gitu ya. Betul. Kalau kena matahari langsung wih bagus gitu jadinya. Oke. Di sini kamar ya Pak? Kamar sini. Oke, masuk ke kamar. Tapi Kita mau ke kamar mandi dulu gitu. Jadi ini area mustafelnya. Tuh kan beda lagi warnanya, tiba-tiba di sini ada kehijauan lagi. Tadi kan kuning, biru, ini hijau lagi. Terus di sini juga desainnya lucu banget sih. Jadi full kaca gini ya Pak ya, dibuat gede gitu. Dan seperti yang tadi dibilang sama saya kan, ini konsepnya mid century. Oh. Jadi ininya juga desainnya memang secara konsepnya mid century. Iya. Ini juga dibikin floating aja ininya, jadi nggak full sampai bawah gitu ya Pak. Terus kalau kalian perhatiin ya dari tadi, mulai detik ini dah kalau belum merhatiin, lampunya juga lucu-lucu banget. Pak Rosi nih yang nyari nih. Emang suka hunting yang lucu-lucu gitu Pak Rosinya. Oke. Nah, ini kita kamar mandi. Nah, kita pakai material ini nih, glass blocks. Jadi buat cahaya juga ya Pak? Buat cahaya juga, biar jadi tetap terang gitu tetap ya. terang. Di atas juga ada kayak gitu Iya. ya, buat cahaya masuk. Ini di atasnya pakai apa nih? Ini kayu nih. Oh ini kayu? Kayu ini, material kayu ini. Wow. Terus ini bukan, kira-kira ini apa nih? Ini bukan batu loh. Ini keramik, tapi motifnya motif batu. Oh iya. Kalau dari deket banget kelihatan ya Pak ya. Iya. Cuman kalau dari jauh kelihatannya kayak batu gitu. Berarti ini area basahnya. Area basah. Area keringnya di situ. Cukup lega juga loh di sini. Ini ukuran cuma 2x2 meter. Iya, simple tapi cakep ya. Terus dari tadi juga pintu-pintunya di sini tuh. Ini juga kayu ya Pak? Kayu. Kerasa banget pokoknya kalau dipegang gini kualitasnya bukan yang enteng. Pokoknya kalau Pak Rosi punya udah pasti bagus lah. Nah, ini di lantai 1 ada 2 kamar. Ini kamar nomor 1. Kamarnya ukurannya berapa nih Pak? Ini 3x4. Oh ini 3x4. 3x4. Lega ya, cukup lega juga. Ya di sini kasur, terus ada warnanya nih, warnanya yang berbeda lagi di sini. Kita kadang-kadang cari warna kayak gini tuh karena saya juga seneng lihat-lihat di Pinterest ya. Ini kok lucu nih warnanya. Sama kayak aku cari inspirasinya. Bisa diaplikasikan nggak gitu ke desainer itu? Oh boleh Pak, ini gitu. Iya, tapi gimana sih? Kadang kan beda tuh Pak. Kita pengennya warna ini, apalagi kayak gini kan warna agak susah nih Pak kalau sebenarnya. Iya, ya kan? memang agak susah memang. Memang kita kadang-kadang Eksperimen dulu ya? eksperimen berarti ya? catnya dicampur-campur seperti itu. Udah sesuai atau belum? Udah sesuai belum, Kalau gitu. udah baru di bidang yang besar gitu Biasa. ya? Oh, terus di sini juga unik nih karena Nah ini ini juga ini pakai apa namanya? Aduh lupa namanya materialnya ya. tapi ini cat. Cat, tapi dia mengandung pasir. Emang udah dari sananya Dari mengandung pasir. Oke. Arturo namanya nih. Jadi material cat berikut material pasirnya. Tapi dia macam-macam, ada yang kasar, ada yang halus. Nah ini yang halus. Warnanya juga macam-macam. Warnanya juga macam-macam gitu. Terus nggak dibuat full sampai atas. Nggak dibuat full atas. Mungkin kita bedain dengan ini ada kayunya nih Iya. kan. Ada list kayunya. Wih, cakep banget sih kamarnya. Terus di sini ada apa aja nih Pak? Meja, terus ini ya untuk mandi kecil. Nah ini nih ada di sini kan kursinya kayak tadi. Pokoknya bentuknya semua aneh-aneh deh pokoknya di sini. Tapi bagus ya dalam artian positif ya. Oke. Kalau kamar sebelahnya Kamar sama sebelah atau? sama, cuman beda di warnanya aja. Oh dibedain lagi warnanya. Iya.
dan ada tambahan jendela ke Oh depan. iya, oh sama persis ya Pak. Iya. Ukurannya juga sama nih Pak. Bedanya ini ada jendela depan ya. Oh iya, karena dia dapat view depan Dapat kalau view ini. depan. Oh, ini warnanya doang sih sebenarnya yang beda. Cuman sama yang lain-lainnya. Sama. Ini juga di kamar dibedain lagi ya Pak lantainya. Sama kalau kamar. Oh dengan yang luar ya beda? Iya, dengan yang luar beda. Nah, ini ada kayak motifnya terrazzo gitu ya? Ya. Oke. Untuk lantai satunya udah semua berarti ya Pak ya? Lantai satu semua. Sekarang Udah. kita naik ke atas. Sekarang naik ke atas ya Naik Pak. ke atas ya. Tapi kayaknya kita berhenti di situ dulu tuh Pak. Oh. Aku kepo soalnya orangnya. Ini apa nih Pak? Sebenarnya ini kita eksperimen. Ini materialnya tuh dari pasir pantai Bali. Kemudian dia dicampuran lem sama pengeras beton. Terus yang warna merahnya ini kita pakai larutan kimia namanya ferrit. Oh berarti bukan cat apa gitu? Bukan cat, ini larutan kimia ferrit. Jadi yang kalau ferrit itu yang kalau kena ke besi dia akan berkarat. Oh gitu, malah ditaruh di sini ya Malah Pak? ditaruh di sini. Makanya dia kalau lama-lama nih ditambahin terus nanti jadi hitam nih. Oh kalau, oke, Jadi oke, ini oke. sampai berapa kali lapis sehingga sampai mencapai warna seperti yang kita inginkan. Terakota ya kalau ini ya Pak Terakota, warnanya. betul. Terus ini juga tangganya emang dibikin floating gitu ya Pak? Ya, dibikin floating Di gitu. bawahnya. Biar lebih lega gitu ya Pak ya. Oke, sekarang kita lihat yuk lantai 2-nya ada apa aja. Pak Rossi kayaknya nginep di sini seneng banget ya. Maksudnya dari atas sini aja tetap bisa ngelihat view Iya, ada di situ. Emang sengaja dikasih jendela mati gitu ya Pak? Iya, Buka. betul. Kan ini memang kita bikin void gitu ya, dikasih jendela untuk bisa melihat luar juga. Nah ini kita kesini nih Pak. Kita ke berarti. sana dulu. Oke. Wah, ini kayak di bawah persis ya Pak Ya, berarti? persis kayak di bawah. Jadi sama kayak di bawah. Sama ya? Ya. Kalau warnanya Pak? sama nggak, Warnanya Pak? juga sama. Ngintip benar dulu satu. Oh iya, spraynya aja yang beda guys. Warnanya sama ternyata, ukurannya Yang sini juga sama. Ukurannya sama. Yang ini pasti spraynya beda juga nih. Nah, kan Yes. spraynya beda. Terus ada jendelanya juga. Jendela juga. Situ. Oke, oke. Nah, ini kita kemana nih, Pak? Ya, ini kita koridor untuk ke kamar utama. Oh, kamar utamanya lewatin ini dulu Iya. ya, Pak. Jadi ini kayak dua masa bangunan yang, Yang berbeda terpisah, ya, yang berbeda iya. gitu. Jadi yang ini pakai atap. Oh, ini tadi yang dari luar Ini itu dari luar makanya tadi, ya, yang betul. kepisah dua itu ya. Gitu. Ini yang Secara satunya. konsep itu sebenarnya kalau di Amerika itu ada rumah-rumah yang pakai perapian itu kan cerobong gitu. Iya, iya. Nah, ini kita bikin seolah-olah seperti itu gitu. Oh, gitu. Makanya ini pakai atap, ini nggak kelihatan atapnya Iya, gitu. nggak kelihatan. Tapi sebenarnya ada. Benar ada. Soalnya ada yang komen loh, Pak, kadang-kadang. Itu nggak pakai atap emang bisa. Ada dong atapnya, tapi nggak kelihatan. Jadi ini memang kalau misalkan ke sini memang kena kritis air hujan misalkan. Oh iya, emang sengaja dibiarin Sengaja ini gitu. juga ya. Cuman kan nggak sampai masuk ke kamar Iya. ya, Pak? Oke, berarti ini yang kamar paling besarnya Iya, nih. paling besarnya. Ini bahkan sebelum masuk kamar tuh dikasih ginian dulu. Kenapa nih, Pak? Nggak langsung Semacam aja. bingkai aja. Satu Bingkai yang buat kedua pintunya gitu juga ya? biar kena tritisan air hujan nggak langsung masuk ke iya celah ini. benar-benar. Ayo kita lihat. Wih, mezanin ternyata. Iya, kamar utama jadi kita ada dua bed. Jadi bed yang di bawah sama mezanin di atas. Oke. Dan ini kamar ini punya kamar mandi di dalam. Oh, cuman kamar ini aja berarti ya, Iya, Pak ya? ini ada kamar mandi di dalam. Wah, layoutnya beda sama kamar mandi yang tadi. Iya, ya, kalau ini. Cuman materialnya kayaknya sama ya, Sama, Pak? secara material sama. Di sini area basahnya, di sini ada wastafel dulu di tengah-tengahnya. Lalu di sini area keringnya. Sama juga ininya, ceilingnya sama. Dan ada glass blocknya ya. Ada gelas kopi. Selalu ada ya, Pak? Biar terang. Oke, oke. Berarti kalau yang di atas itu sama kayak gini, Pak? Persis gini, kopas juga maksudnya? Yang Sama, di bagian persis. atas? Oh, Ya, sama. persis. Karena ini juga ceilingnya tinggi ya, Pak? Ceilingnya juga tinggi. Nah, terus di sini tuh ada pintu lagi. Iya. Sebelum ke sana, ini pasti jadi pertanyaan netizen juga. Kenapa TV-nya di atas? Karena di bawah jendela. Iya, jadi di sini ada jendela yang bulat ini kan lucu nih. Jadi kalau TV taruh sini menghalangi. Nah, kalau ini pintu kemana nih, Pak? Ini ke balkoni. Jadi kita punya balkon untuk kamar yang ini. Gitu. Spesial banget kalau kamar yang ini. Iya. Wow. Ini juga ada lampu-lampunya kalau malam pasti. Wih, di sini juga luas ya, Pak? Iya, ini bisa Dan view-nya juga dapat banget. dapat banget view-nya. Ya udah ini buat area santai aja gitu ya, Pak, berarti ya? Area santai aja. Keren banget tuh. Bisa dilihat nih kalau di sini emang ada atapnya yang kelihatan. Nah, ini yang saya bilang tadi atap Humira. Oh iya, warnanya Atap Humira. keijuan sih. Iya. Benar. Dari belakang juga fasadnya tetap bagus ya. Ada bentuknya gitu. Belakang rumahnya juga. Oke, Pak, kayaknya habis ini ada lagi nggak, Pak? Nih ruangan lainnya. Udah semua, Pak? Udah semua. Nah, habis ini Pak kayaknya mau ngobrol-ngobrol di bawah lagi nih, Pak.
Soal duit biasanya. Soal uang. Budgetnya berapa sih? Pasti soalnya teman-teman pada penasaran. Oke, yuk. Oke, kita sampai sesi terakhir nih bersama Pak Rossi. Biasanya nih Pak Rossi, aku mau nanya budget kalau berkenan sih. Oke. Karena itu memang biasanya pertanyaan netizen paling yang ditunggu-tunggu. Nah, boleh tahu nggak Pak Rossi, untuk membangun sebuah villa ini itu butuh budget berapa sih Pak untuk proses pembangunannya semua? Iya, memang sih untuk biaya membangun khusus untuk villa itu memang lebih besar daripada bikin rumah-rumah yang saya jual ya. Jadi perumahan-perumahan yang kita bikin itu karena ini memang untuk dijual, tentunya nggak bisa membangun dengan harga yang cukup mahal karena nanti daya belinya nggak sampai gitu ya. Tapi khusus untuk villa mungkin bisa sampai 2 kali lipatnya bahkan gitu ya. Karena kita pakai material yang tidak umum. Material juga mahal. Contoh kayak misalkan kita pakai epoksi tadi yang saya ceritakan, kita pakai eksperimen dindingnya pakai pasir pantai. Pasir pantai Bali. Seperti itu. Kayu-kayunya juga kita pakai banyak material kayu, pakai kayu ulin, itu cukup mahal gitu ya. Kalau untuk membangun rumah ini karena secara material tadi cukup tidak biasa gitu ya. Itu kita sekitar 10 juta per meter. 10 juta per meter. Meter persegi gitu. Dan itu belum termasuk yang interior, Mas. Kalau dengan interior mungkin sekitar 12 jutaan lah per meter perseginya, seperti itu. Tapi itu emang seperti yang Pak Rossi bilang kan, emang rumah ini dibangun terus kemudian udah disewakan kembali dan itu semua pasti sudah ada perhitungannya semua ya Pak? Sudah ada perhitungannya semuanya. Untuk maintenance-nya, operasionalnya itu apakah lumayan cost-nya banyak atau gimana Pak? Enggak sih, maksudnya ya paling kalau misalkan material yang kita perlu maintain paling untuk cat. Ya, itu pun mungkin setahun sekali kita cat yang kotor-kotor aja seperti itu. Terus kemudian nih tadi di belakang layar juga Pak Rossi cerita, Pak Rossi itu juga kalau untuk istilahnya proses pembangunannya, desainnya semua itu kan bagian yang paling Pak Rossi suka kan? Nah, boleh tanya nggak Pak, untuk proses bangunnya ini tuh berapa lama sih Pak? Ini 1 tahun kita ngebangunnya ya. Karena kan cukup besar ya, hampir sekitar 250 meter persediaan untuk bangunannya saja. Belum lagi lanskapnya seperti dinding penahan tanahnya, kolamnya gitu belum termasuk gitu. Oke. Terus kemudian aku mau nanya lagi tuh Pak. Ini kan disewakan di mana Pak kalau kita mau tanya-tanya lagi Pak? Untuk sewa. Jadi kalau kita untuk penyewaannya itu bisa lewat Instagramnya itu silashouse.bdg. Jadi bisa langsung DM ke situ. Ada di bawah. Ya. Bisa juga melalui websitenya www.silashousebdg.com betul. Ada websitenya juga. Ada websitenya juga dan juga dari Airbnb. Gitu. Jadi kita pakai 3 channel itu gitu. Ntar semua linknya kita taruh di kolom deskripsi teman-teman. Jadi kalian langsung cek aja ke situ ya. So, untuk rate-nya Pak, rate per malam boleh tahu nggak Pak? Saat ini karena ini masih villa baru, kita buka untuk yang weekday-nya 3,5 juta per malamnya dan untuk weekend-nya di 4 juta per malamnya. Dan biasanya kalau pas hari-hari libur kayak kemarin Lebaran tuh rate-nya pasti jauh lebih naik ya Pak? Jauh lebih naik. Kalau high season bisa sampai kita 6 juta. High season. Dan villa ini bukan hanya untuk yang stay. Kita juga bisa open juga karena banyak yang kontak ke kita untuk foto private, untuk produk, bahkan untuk event-event seperti lamaran. Gitu. Bisa. Jadi nggak cuma untuk stay doang ya teman-teman ya, langsung. Pokoknya ntar teman-teman tanyain aja ke Instagramnya Silas House ya. Ada lagi mungkin dari Pak Rossi yang ingin disampaikan? Cukup sih. Kita terima kasih banyak. Udah dibolehin Pak datang ke sini, kita recokin, bahkan kita juga dikasih silahkan kesempatan untuk nginep di sini semalam. Sama-sama, terima kasih banyak. Katanya mau dikasih nginep seminggu juga, tapi kita nggak mau. Gak ada yang canda. Terima kasih udah nonton channel Wicak Miftah. Jangan lupa subscribe channel kita. Dan gimana, kasih komentar ya teman-teman, Silas House kali ini menurut kalian gimana? Terus kita harus datengin kemana lagi? Dan jangan lupa follow Instagram kita juga, Wicakson Miftah Jana, dan TikTok kita juga, Wicak Miftah. Dadah, sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain.
teman-teman lupa. Ternyata kalau kata Pak Rossi, setiap yang berkunjung ke sini dapat ini apa ya? Ya, ini kita bikin souvenirnya. Terus setiap pengunjung sini kita dapat souvenir, ada mugnya, dan kita juga kasih tote bag ya. Tote bagnya Silas. Ini tadi behind the scene-nya teman-teman. Ini ada tim grafisnya sendiri. Selain arsitek dan interior desainnya, ada tim grafisnya sendiri yang nyiapin ini semua. Iya. Alright. Terima kasih banyak Pak Rossi. Terima kasih. Oke.